ya ayat yang mukamat ini berkaitan dengan tuntunan. Tuntunan itu statis. Apa itu tuntunan? Yaitu ibadah, ya kan? Masalah aturan ibadah, aturan jual beli, kemudian zakat, kemudian perkawinan, kemudian tentang peperangan. Itu tuntunan semua. Nanti ada lagi apa lagi itu tentang banyak itu, ada beberapa itu saya banyak lupa ya kan. Tapi yang saya ingat benar itu adalah ibadah, jual beli, zakat, perkawinan, peperangan, itu ada tuntunan. Oke. Sekarang aku mau tahu. Kita ingin jelas ke tuntunan lagi, tuntunan ibadah. Sekarang kita kembali ke ibadah. Bagaimana untuk melaksanakan tuntunan ibadah ini? Persyaratannya bagaimana? Dijelaskan kalau misalnya ibadahnya misalnya sholat, maka harus ada wudhu. Bagaimana cara wudhu? Maka lihat Rasulullah. Jadi simple. Nah, kemudian jual beli juga begitu. Bagaimana cara ijab jual belinya itu? Ada ijab jual belinya dengan kejujurannya. Persyaratnya apa? Kejujuran. Kemudian misalnya jual beli, misalnya ada buah putik itu misalnya kan tidak boleh dibeli. Di dalam Islam seperti itu. Misalnya kita menafsirkan buah ini kan. Ini bicara jual beli nih. Buah tanaman baru tumbuh putik ataupun belum berbuah. Kita sudah menafsirkan membeli itu tidak boleh dalam Islam. Harus nyata dulu. Baru bisa dijual belikan. Jadi ada jelas sekali. Baru segera jual beli. Kemudian zakat. Ya, persentase zakat. Ya, zakat kalau penghasilan berapa? 2,5% misalnya. Nah, kalau pertanian itu berapa? 5%. Kalau ada pengairannya. Kalau tidak ada pengairannya berapa? 10%. Apabila tidak ada pengairan, kayak kita dapat buah-buahan tanpa kita jaga, tanpa kita apakan, ataupun dapat harta karun. Nah, itu dikaitkannya dengan penghasilan tadi. Penghasilan pertanian ataupun perkebunan ataupun apa namanya. Jadi kalau penghasilan kayak seperti itu, maka pajaknya 20%. Contoh, saya dapat harta karun nih 10 kg emas, maka 10% dari 10 kilo itu adalah 1 kilo ini, 20%-nya itu berarti 2 kilonya itu harus saya sumbangkan ke Baitul Mal. Itu tata aturan. Begitu juga dalam peperangan. Apa aturan di dalam peperangan? Orang yang sudah menyerah tidak boleh dibunuh. Wanita tidak boleh dibunuh selama dia tidak melawan. Orang tua tidak boleh dibunuh, anak-anak kecil tidak boleh dibunuh. Jadi semuanya ada aturan. Sistematisnya jelas. Bisa dipahami? Iya, saya pahami. Tapi ketika Pak Dandi bilang boleh membunuh dalam perang, saya jadi teringat ajaran Yesus. Yesus melarang orang untuk berperang, melarang orang untuk membunuh. Jangankan untuk membunuh, melarang orang untuk membenci. Jangankan melarang membenci, memberkati orang yang mengutuki. Oke, pertanyaan saya. Sekarang saya bertanya pula, gantian. Ya, boleh. Sangat bagus, itu yang kutunggu. Nah, ganti-gantian dong tanya. Iya. Sekarang saya mau tanya kepada Bang Erwin. Ya kan? Antara Nabi Musa dengan Nabi Yesus sekian puluh tahun itu, ya peradaban sekian ribu tahun. Ya, sekian ribu tahun ya kan? Ya kan? Sekian ribu tahun. Bagaimana peradaban manusianya? Kemudian dari zaman Yesus, ini kan penuh dengan peperangan nih. Zaman Nabi Musa sampai ke Yesus ini kan banyak sekali yang namanya pembantaian manusia. Betul atau tidak? Ya nanti saya jelaskan. Saya tanya jawab nanti pertanyaannya. Kemudian zaman Yesus sampai ke zaman Nabi Muhammad lebih kurang 700 tahun, ada nggak pembantaian manusia juga? Berapa persentase pembantaian manusia atau genosida namanya kan? Kemudian kita kembali kepada zaman 700 ini. 700 sampai tahun hampir 700 juga ya. Berarti tahun 1400. Apakah ada pembantaian di sini? Oke. Saya jawab dulu Pak Dani ya. Silakan. Di zaman Nuh, semua manusia dihukum oleh Tuhan. Hanya zaman Nabi Musa dulu. Mohon maaf. Saya tadi bicara zaman Nabi Musa sampai ke Nabi. Kan saya menjawab itu lebih dari pertanyaan Pak Dani. Oke, lanjut. Saya selalu memberikan surprise. Jadi Pak Dani tanya 1, saya akan jawab sampai 3 sampai 4. Oke, lanjut. Ini ku tanya 1, nggak selesai. Lanjut.
saja. Oke. Kemudian sampai kepada zaman Abraham. Abraham dipilih Tuhan dari keluarga yang tidak mengenal Allah, Yosua 24. Allah mempersiapkan Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi Allah juga mempersiapkan Abraham dan keturunannya menjadi alat penghukuman Tuhan bagi bangsa-bangsa. Karena dikatakan, aku memberkati orang yang memberkati engkau, tetapi aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Abraham punya keturunan itu dibentuk oleh Tuhan menjadi sebuah bangsa yang besar di Mesir. Kurang lebih selama 400 tahun lebih. Dan tujuan Tuhan menempatkan bangsa Israel di tanah Kanaan selama itu adalah sebagai persiapan supaya bangsa Israel nanti kelak akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Dan Tuhan memberikan 400 tahun itu juga sebagai kesempatan untuk bangsa-bangsa Kanaan itu bertobat. Tetapi ketika bangsa Israel masuk tanah Kanaan, bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu justru menentang Israel, bahkan memerangi, memusuhi. Karena mereka memusuhi umat pilihan Tuhan, maka janji Tuhan kepada Abraham itu digenapi. Aku memberkati orang yang memberkati, aku mengutuk orang yang mengutuk. Ada kok bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu yang diberkati Israel karena mereka menyambut dengan baik. Tetapi mereka yang menentang Israel itu memang dihukum oleh Tuhan. Jadi bangsa Israel itu menjadi alat penghukuman Tuhan. Nah, itu dulu tentang Musa ya, Musa sampai tanah Kanaan. Setelah peristiwa tanah Kanaan, maka adalah sampai kepada bangsa Israel menjadi raja, puncaknya pada kejayaan Salomo. Setelah itu bangsa Israel jatuh dalam dosa penyembahan berhala, perzinahan rohani dan lain sebagainya, sehingga mereka dibuang ke Babel. Sekian tahunan, puluhan tahun ya. Kemudian bangsa Israel itu dijajah lagi kemudian oleh beberapa raja ya. Kerajaan Persia, kerajaan Babel, kerajaan Persia, baru kerajaan Roma. Sampai datangnya Yesus. Ketika Yesus datang, maka dialah menjadi kesempurnaan dari seluruh hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab para nabi itu. Dan orang Kristen memandang seluruh peristiwa sejarah di dalam alam semesta ini dari sudut kebenaran, teladan, ajaran Yesus. Itu apa? Mengasihi, memberkati, menolong, berbuat baik, kudus, suci, dan mulia. Setelah peristiwa Yesus dengan segala teladannya, maka para rasul memberitakan Injil. Selama para rasul memberitakan Injil sampai 300 tahun Masehi, gereja orang-orang percaya itu mengalami gelombang penganiayaan yang sangat mengerikan. Jadi gereja tidak pernah mengadakan penganiayaan atau pemberontakan atau perampasan. Gereja orang-orang percaya waktu itu fokus untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Yesus. Kemudian setelah itu maka muncullah yang namanya ajaran dari Pak Dhani, Muslim, di mana dalam hemat saya apa yang dilakukan oleh baginda daripada Pak Dhani itu saya katakan memang tidak sesuai dengan apa yang sudah diteladankan, diajarkan Yesus. Dan kalaupun ada bangsa-bangsa atau kerajaan yang mengadakan peperangan, dan sekalipun itu dilakukan mereka, karena mereka pada waktu itu sudah beragama Kristen, contoh kayak perang salib, itu tetap dipandang oleh kami sebagai sebuah kesalahan. Karena Yesus tidak pernah memerintahkan hal itu. Jadi ketika ada orang melakukan kesalahan, negara atau bangsa melakukan kesalahan, yang salah bukan Yesus, yang salah bukan ajaran Yesus, yang salah bukan teladan Yesus, tetapi manusialah yang salah. Karena prinsip kami pada ini gini, hukum itu tetaplah sebagai kebenaran. Ketika ada manusia tidak melakukan hukum, jangan pernah menyalahkan hukum, tetapi harus menegakkan hukum sebagai patokan menilai kesalahan. Itu filosofi kami, Pak Dhani.
Jadi masalah perang-perang itu saya katakan konteks PL, saya sudah jelaskan. Konteks PB, patokannya Yesus. Segala perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan Yesus, itu dosa, itu kejahatan, itu pelanggaran. Kira-kira begitu jawaban saya Pak Dani. Oke. Panjang kali lebar ya. Kan lebih dari Pak yang ditanya Pak Dani, itu saya jelaskan. Oke, saya lebih spesifik lagi. Oke, silakan. Ya. Makanya tadi saya mengkelompokkan antara zaman Musa, kemudian zaman Isa, Yesus, yang Anda katakan Yesus, dan zaman Nabi Muhammad. Di dalam rentang waktu ini, itu penuh dengan peperangan, perbudakan. Dari zaman Musa sampai ke zaman Yesus, itu perbudakan masih ada. Dari zaman Yesus ke zaman Nabi Muhammad, itu perbudakan masih ada. Pada manusia ya, di Timur Tengah itu. Nah, setelah zamannya Nabi Muhammad, perbudakan sudah hilang. Itulah yang menunjukkan buah yang Anda katakan selalu sampaikan buah. Kalau kami namanya hasil. Nah, buahnya kelihatan di sini. Kita bisa membaca buahnya. Bukan yang Anda katakan, oh ini kan hukum tetap berjalan. Bukan begitu. Tetapi buahnya yang Anda pandang. Bagaimana buah daripada di saat Rasulullah dari tahun 700-an, kita anggap tahun 700-an, sampai tahun 1400-an, 700 tahun, ini perbudakan sudah merata menjadi hilang. Itu fakta sejarah. Oke. Namun pada tahun 1 Masehi sampai 700 Masehi, perbudakan masih terjadi. Ini satu buah yang dihasilkan oleh baginda Rasulullah sudah kelihatan. Ini nyata sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, peperangan. Yang mana pembantaian yang terjadi dari tahun 1 sampai 700 itu luar biasa. Kita bandingkan kembali antara tahun 700 sampai tahun 1400. Bagaimana kondisinya? Apakah masih ada terjadi pembantaian? Atau berapa persentase? Atau berapa banyak pembantaian itu terjadi? Ataupun kasusnya terjadi? Apakah kasus dari tahun 1 Masehi sampai tahun 700 Masehi itu kasusnya itu lebih banyak mana antara tahun 1 sampai 700 ya? Kemudian tahun 700 sampai tahun 1400. Mana kasus yang terbanyak? Oke, saya tanggapi Pak Dani ya. Silakan. Tidak akan pernah Pak Dani temukan di dalam ajaran Yesus memerintahkan orang untuk berperang. Tetapi kalau kita bandingkan dengan apa yang ada di kitabnya Pak Dani, saya bisa tunjukkan ayatnya lebih daripada 50 yang memerintahkan untuk berperang dan seterusnya. Tidak perlu saya jelaskan secara detail cara perangnya apa yang dilakukan. Ya. Itu yang pertama. Artinya, peperangan yang terjadi pada saat itu bukan diinspirasi, bukan diperintahkan oleh Yesus. Justru itu bertentangan dengan kebenaran Yesus. Dan gereja, para rasul dan bapak-bapak gereja tidak pernah memberitakan Injil dengan cara kekerasan. Makanya saya bilang tadi sama Pak Dani, mungkin kelupaan Pak Dani mendengar. Oh, Anda lupa juga. Anda juga lupa dengan Martin Luther dulu. Perbantaian Martin Luther di Jerman segala macam. Anda lupakan juga. Makanya saya bilang Pak Dani, di dalam ajaran Yesus, Yesus tidak pernah memerintahkan hal begitu. Maka segala tindak tanduk orang yang mengatasnamakan gereja itu adalah tindakan yang salah dan itu tidak dibenarkan oleh Yesus. Tetapi memiliki perbedaan dengan Pak Dani bahwa tindakan-tindakan itu adalah perintah dari kitab suci dan ada banyak ayat-ayat bisa saya tunjukkan sama Pak Dani. Ada puluhan ayat. Ada orang mengatakan ayat-ayat pedang. Jadi itu Pak Dani. Benar. Makanya jadi begini ya. Makanya yang ini harus kita pahami. Jadi saya melihat segala peristiwa itu dari sudut pandang Yesus. Dan tahun sejak Yesus terangkat ke surga sampai tahun 300-an, gereja justru teraniaya Pak Dani.
ada banyak orang Kristen disalibkan terbalik, bahkan murid-murid Yesus kan dianiaya. Ada orang digantung dengan tangan Apakah ke belakang. Yahudi atau Kan Kristen? Tolong diperjelas. Nah. Apakah Yahudi atau Kristen? Kristen Pak Dani. Karena Kristen itu kan terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Karena Kristen itu tidak berbicara tentang ras, tetapi berbicara tentang cinta kepada Yesus dan segala kebenaran Yesus. Itu artinya Kristen. Dan pada waktu itu bukan sebuah organisasi yang dibangun dengan kekuasaan, tetapi sebuah komunitas orang-orang yang menempatkan Yesus sebagai pemimpin, pemilik, penguasa, teladan etika dan moral kehidupan mereka. Itu artinya Kristen Pak Dani. Jadi kalau pernah, saya katakan ya, contoh kalau Pak Dani tadi bilang, Martin Luther dan lain sebagainya, melakukan tindakan yang seperti itu justru tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Di situ. Dan itu lahir dari keputusan-keputusan mereka dengan pertimbangan-pertimbangan mereka. Tetapi Yesus tidak pernah memerintahkan siapapun untuk melakukan tindakan seperti itu. Setengah menit boleh? Silakan. Biar saya dulu, saya jawab dulu. Silakan Ya. Pak Dani. Saya sebentar aja, paling 2 menit aja. Saya katakan, itulah membuktikan. Sekali lagi ya, itulah membuktikan ajaran yang disampaikan oleh ini pandangan saya ya, berdasarkan historis ini, berdasarkan fakta ini, dari tahun 1 Masehi sampai 700 Masehi, itu tetap terjadi pembantaian. Terlepas itu ajarannya berjalan atau tidak, berfungsi atau tidak. Ternyata ajaran itu tidak membuahkan fungsi yang maksimal di dalam menekan pembantaian kepada manusia. Oke, yang kedua, dengan adanya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang Anda katakan peperangan tadi, dengan pedang tadi, terbukti dengan cara seperti itu. Maka setelah tahun 1400, manusia menjadi aman tentram. Bahkan sebelum tahun 1400 ya, dari tahun 900 itu sudah terjadi peradaban manusia yang luar biasa, yang dinamakan zaman keemasan umat Islam. Itu terjadi. Itu fakta. Bagaimana mau kita bongkar fakta itu? Itulah buktinya, buah daripada yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun Anda katakan dengan pedangkah, dengan peperangankah, itu sudah membuktikan penurunan terhadap perbudakan dan penganiayaan dan apalagi genosida tadi, pembantaian, hilang. Ini yang membuktikan. Jadi Makasih. ini. Silakan lanjut yang lain. Jadi gini Pak Dani, saya karena takutnya aku dengan undang-undang penistaan agama sehingga saya lembut menyampaikan. Saya bisa menjelaskan dengan lebih detail tentang hal itu Pak Dani. Tetapi saya mau sampaikan sama Pak Dani. Pada zaman Baginda itu, orang-orang di Timur Tengah itu mayoritas adalah Kristen. Bahkan di Turki yang disebutkan di dalam kitab Wahyu ada 7 jemaat itu letaknya di Turki. Sampai hari ini sisa hanya tinggal 2. Mesir dan Lebanon juga Kristen. Iya, jadi yang mau saya sampaikan sama Pak Dani, mengapa kekristenan dan segala sesuatu kehilangan jejak? Sudah tahulah orang-orang maksudnya itu ya. Jadi di situ. Tetapi yang Pak Dani mau saya sampaikan sama Pak Dani, Injil tidak pernah diberitakan dengan cara kekerasan. Injil tidak pernah diberitakan dengan cara yang brutal. Injil tidak pernah diberitakan dengan cara paksaan. Karena Yesus, coba sebutkan Pak Dani di mana pernah ada orang memberitakan Injil dengan paksaan. Anda tidak membaca berarti. Tidak ada Pak Dani. Coba tidak ada. Sebutkan dulu Pak Dani. Anda baca sejarah tentang Romawi dan Katolik Romawi. Pernah baca?
Apakah itu sejarah memberitakan Injil atau kepentingan politik, Pak Dani? Ya, itu campur aduk antara politik Di dan situ Pak Dani. Makanya campur saya aduk. bilang, Injil tidak pernah diberitakan dengan cara begitu. Makanya peristiwa-peristiwa 3G itu seperti bagaimana? itu. 3G. Hah? Kita nggak usah jauh-jauh lah, yang namanya 3G aja lah. Apa itu 3G? Jangan pura-pura lah, udah sering kita Nah, bahas. itu coba dulu, coba. Aduh, udah usah lah. Coba, enggak apa-apa. Bang Erben jangan pura-pura. Enggak, Pak Dani jelaskan, biar saya kasih tahu sama Pak Dani. God, Yang mana, Pak? government dan gospel itu kan ada, itu namanya 3G. Loh, Pak Dani, pada Itu siapa? zaman itu saya jangan bilang enggak tahu, tadi bilang enggak tahu. Sekarang saya sebentar sebutkan baru Pak tahu. Dani. Jadi gini Pak Gimana? Dani. Sebentar, saya akan luruskan Pak Dani. Di Tadi bilang enggak tahu. Belanda, Kok meluruskan? makanya ini saya luruskan. Pak Dani jangan ketawa, saya akan berikan data. Belanda memisahkan hukum agama dengan hukum negara. Di situ, yang datang ke Indonesia ini adalah kepentingan politik dan ekonomi. Dan itu bukan perintah gereja, Pak Dani. Di situ, itu kepentingan politik. Jadi, di dalam kekristenan, politik dan agama itu dipisahkan. Beda dengan Pak Dani. Kalau berbicara tentang sejarah di Indonesia, Pak Dani harus merenung. Siapa sih yang menghilangkan kerajaan Majapahit? Saya tidak perlu sebutkan. Pak Dani bisa cek nanti. Iya, paham. Apakah itu peperangan atau bukan? Apakah Islam yang memerangi? Pak Dani silakan nanti cari buku yang namanya Sabda Palon dan Dharma Gandrong dan lain sebagainya. Di situ ada Pak Dani. Itu harus dipahami. Jadi Pak Dani, makanya saya bilang Pak Dani itu jangan pernah berpikir Pak Dani bahwa gereja itu satu dengan negara. Tidak. Gereja itu badan hukumnya adalah ajaran Yesus. Teladan Yesus, hidupnya Yesus. Jadi keputusan gereja memang harus bersuara terhadap keputusan negara. Tetapi keputusan negara adalah keputusan negara. Jadi cara pandang kaum muslim terhadap kekristenan kan selama ini menganggap bahwa negara dan agama sama. Karena di dalam muslim kan hukum negara adalah hukum agama. Bagaimana antara Katolik dengan Kristen itu genosidanya? Itu kan beda Pak Dani. Itu bukan konteks penyebaran Injil. Itu konteks kepentingan politik di dalam organisasi itu. Dan ada siapa yang memilih kan bapak-bapak gereja kan yang memilih. Pak Dani. Pintar ngeles ya. Bukan. Ini bukan pintar ngeles. Makanya kalian kan belajar sejarah itu. Silakan yang lain lanjut. Oke, sebentar saya selesaikan. Pak Dani belajar sejarah itu tidak melihat secara komprehensif. Aduh. Sekarang makanya saya tanya gini Pak Dani. Negara-negara, ketika negara itu didasari pada fondasi ajaran Kristus, negara itu berubah dan maju. Makanya negara-negara yang maju itu senantiasa adalah negara yang mayoritas Kristen. Tetapi kalau kita lihat sekarang, negara-negara yang mayoritas Kristen sudah meninggalkan mulai kekristenan, bahkan mereka menjadi ateis praktis, sehingga mengalami derajat moral yang menurun. Di situ. Jadi kalau kami yang muda-muda ini Pak Dani belajar sejarah itu melihat dari sisi positif dan makanya di dalam Alkitab itu kan contoh KPL yang baik dan yang buruk dicatat. Tetapi yang buruk itu sebagai teguran dari sejarah supaya kita tidak ulangi, yang positif itu sebagai teladan untuk kita ikuti. Sejarah Filipina pernah baca belum? Sejarah Filipina? Oke, kita bisa bahas itu Pak Dani. Tetapi Pak Dani harus tahu. Makanya saya bilang, itu politik kekuasaan. Bahkan kalau kita mau bicara di Indonesia Pak Dani, saya katakan begini, melihat dari sisi yang berbeda dari Pak Dani. Sejarah Australia sudah baca belum? Sejarah Australia apa? Loh, apakah itu perintah gereja Pak Dani? Kan bukan.
Makanya Pak Dhani, saya kan sudah buat kata kuncinya sama Pak Dhani. Agama, gereja, dan negara, dua lembaga yang berbeda. Dua sumber hukum yang berbeda. Dua kepemimpinan yang berbeda. Memang kalau gereja diselewengkan oleh para pemimpin-pemimpin, itu artinya penyelewengan dari teladan dan etika Yesus. Makanya tadi saya bilang sama Pak Dhani, patokan untuk menilai segala perilaku manusia adalah hukum. Jadi kalau Bagaimana amanat agung? sekarang amanat agung itu kan memberitakan Injil. Lah, baptislah. Itu perintah Iya. loh. Jadikanlah Jadi muridku. baptis. Iya, jadikan Jadikanlah murid itu. muridku. Iya, jadikan murid itu gimana Pak Dhani? Apakah jadikan murid itu ditarik pedang? Kamu harus ikut Yesus, kalau enggak aku penggal. Apakah dari situ kalimatnya begitu? Kan tidak ada. Oh, terjadi Bang Alben. Tidak Anda ada itu. kurang membaca Makanya sejarah. tidak ada ini. Pak Dhani. Tidak ada. Wah. Artinya begini ya Bro Teman Eben. yang lain. Silakan Ya, artinya teman-teman beginilah ya. yang lain menjelaskan. Artinya secara kasarnya ini ya, maaf secara kasar, memang kerap kali gereja ini dijajah oleh pemerintah gitulah kira-kira ya. Ketika apa itulah bahasa apanya lah gitu. Bukan begitu, Bro. Jadi Ya gini, gitulah. makanya di sini saya mau ajarkan Bro tentang memahami sebuah sejarah. Inilah bahayanya ketika agama dipolitisasi oleh politik yang tujuannya adalah kekuasaan. Iya, Karena artinya agama, sebentar dulu, oke. karena fanatisme agama itu lahan yang subur untuk mencapai nafsu politik. Ini dia. Jadi makanya kalau belajar sejarah itu, Bro, jangan sapu rata. Lihatlah secara keseluruhan dari berbagai sisi. Jadi artinya gini ya. Oke, siap, ngerti. Oke. Belum mengerti, Bro. Ya singkat aja Jadi Bro. di situ. Makanya tetap bagi kami orang Kristen menilai sejarah harus dari kacamata teladan, etika, dan moral dari Yesus. Segala perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditanamkan Yesus, sebagaimana tertulis dalam kitab Injil, itu adalah dosa dan itu tidak layak menjadi panutan, tidak layak menjadi teladan. Itu udah pasti. Tetapi Ya artinya gini, maksudnya gini. Dengan Bro, kenapa? Karena di kitabnya sendiri dan kehidupan Sang Baginda memang banyak perintah itu. Ya, gini Bro. Islam memang agama itu sejajar dengan pemerintah, tapi jangan pernah agama ini dijajah oleh pemerintah gitu, oleh pemerintahan atau orang. Beda dengan mungkin yang Bro jelaskan gitu. Udah nggak memahami. Coba dulu berikan dulu. Kan itu tadi. Perang-perang itu bukan perintah gereja kan gitu. Tapi kalau yang perintah gereja. Jadi artinya gini ya, artinya gereja ini dijajah oleh pemerintah. Bukan begitu, Bro. Makanya tadi saya bilang sama Bro, konsep Muslim menilai konsep gereja itu langit dan bumi. Karena konsep Muslim agama dengan negara hukumnya sama. Makanya negara-negara Islam itu kan hukumnya sama dengan agamanya. Patokannya adalah kitabnya. Hukum agama adalah hukum negara, itu kalau di negara Islam. Tapi kalau di negara Eropa, hukum gereja Alkitab, teladan Yesus. Hukum negara adalah kesepakatan para pemimpin yudikatif atau legislatif, apa namanya di situ. Kalau itu sistem kerajaan, maka raja dengan para penasihatnya menentukan hukum. Di situ. Tetapi para raja... Maksud saya begini, Bro. Ya, oke, saya paham. Bro kan ngeles kan. Oke, saya terima kok. Jangan ada kata ngeles. Jangan kata ada ngeles. Apa saya tidak berbicara data? Makanya saya sudah tegaskan, agama dengan negara bagi Kristenan itu terpisah. Makanya Yesus ketika hidup tidak pernah, contoh ya, Yesus ketika hidup tidak pernah berafiliasi dengan satu sekte. Apakah itu Parisi? Maksud saya begini ya, kenapa ada perang salib? Perang salib itu tahu Bro apa? Sekarang gini, saya mau tanya sama Bro, mau perang salib. Kenapa perang salib ada? Tahu Bro? Coba dari sumber Bro. Tidak akan ada perang salib kalau tidak ada Islam. Perang salib ada karena ada Islam. Bagaimana ada Islam?
karena Islam sudah memerangi kekristenan. Jadi buru mempelajari sejarah harus melihat secara utuh. Tapi prinsipnya Karena gini, makanya kasihlah gini, musuhmu. kamu itu gini, kalian itu kalau belajar sejarah lihat secara utuh. Jangan hanya lihat yang kamu suka, yang kamu anggap benar nggak boleh. Yang tidak benar pun bagi kita Iya. harus kita lihat. Tapi katanya prinsip gereja itu kasihlah musuhmu, itu prinsip Yesus. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Mana ini? Tetapi kan ketika firman Tuhan digenapi kan Tuhan murka juga, bro. Bukan diperintahkan oleh Alkitab kan gitu kan? Iya, tapi kan sudah digenapi firman Tuhan. Ketika firman Tuhan digenapi maka Tuhan murka. Gimana sih, bro? Makanya saya bilang sama bro, apa sih kepentingan daripada gereja dengan perang salib itu? Karena Yerusalem. Coba Bang Erben buka daripada Matius kekristenan 24 ayat 6. Buka Matius 24 ayat 6. Apa di situ? Buka aja. Tampilkan di screenshot. Matius 24 ayat 6. Apa bunyinya di situ? Ya kita baca aja, nggak apa-apa. Orang Kristen itu kan Matius 24 ayat 6. Oke. Ini. Apa bunyinya? Oke, kita baca mulai ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Judulnya di sini permulaan penderitaan. Ini berbicara tentang akhir zaman, Pak Dani. Waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di bumi. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini Pak Dani, permulaan penderitaan. Ini bukan berbicara Yesus memerintahkan perang. Gak ada dikatakan, hai siap-siaplah kalian berperang. Hajar, gebukin, sikat, penggal, cincang. Gak ada di sini Pak Dani. Nah, mungkin Pak Dani salah baca itu Pak Dani. Jadi kalau saya Pak Dani belajar sejarah seperti itu. Di situ. Jadi patokan saya itu adalah Yesus. Nah, intinya ada peperangan nggak? Itu baru di situ ya. Matius 24 ayat 6 kita cari. Ya ini udah 24 ayat 6 udah saya tunjukkan Pak Dani. Iya. Kemudian baca juga Kejadian 9 ayat 6. Kejadian 9 ayat 6. Kejadian 9 apalagi nih Pak Dani? Kita baca aja. Baca aja. 9 ayat 6. Iya. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Maksudnya? Peperangan juga menumpahkan darah. Loh, lihat dulu Pak Dani ini ya. Perjanjian Allah dengan Nuh. Itu nubuatan untuk Muhammad, bro. Pak Dani ini betul keterlaluan Pak Dani ini. Waduh, swasta diam dulu lah. Buka lagi Roma 12 ayat 4. Yang saya katakan itu betul loh. Nggak percaya. Lalu Allah, sebentar kita baca aja semua ya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku akan memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya jangan kamu makan.
Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasan. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia? Ini siapa ya? Ini berbicara peringatan. Darahnya akan tertumpah oleh manusia sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Iya. Jadi ini bukan perintah, tumpahkan darah orang. Siapa yang menumpahkan? Ini peringatan. Ini sebuah wanti-wanti, warning. Oke, terakhir lagi. Dan kamu akan beranak cucu dan bertambah banyak. Oke. Terakhir ini kali saya udah mau tidur juga nih jam 11 ya. Roma berapa? Roma 12 ayat 4. Oke, ayat 4. Oke, kita baca dari atas ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Roma 12 ayat 4 kan? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang Dia kurniakan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian jugalah kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang murahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu, maksudnya apa Pak Dani? Ini kan juga menunjukkan tentang pembantaian dan pembunuhan juga. Enggak ada ini Pak Dani. Ya ampun. Ya, coba amati persembahan itu. Apa maksudnya Karena itu, persembahan? demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh itu apa? Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan padamu. Jadi mempersembahkan Sebagai persembahan. Jadi mempersembahkan hidup itu Pak Dani seperti orang memberikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Itu namanya di sini Pak Dani, bukan mempersembahkan tubuh. Dipahami Pak Dani, nggak pernah dipahami gereja seperti Ya, ini Pak. saya nanyakan aja. Hanya bertanya aja. Ya udah kan, udah aku jelaskan Pak Dani. Iya. Jadi mempersembahkan tubuh di sini itu memberikan hidup yang terbaik untuk Tuhan. Itu artinya Pak Dani. Jadi hidup kita ini menjadi kudus, hidup, berkenan kepada Tuhan. Itu artinya. Makanya dikatakan persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Maka dikatakan ayat 2 ini Pak Dani. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jelas Pak Dani? Oke Pak Dani? Jadi jelas. Oke, yang lain lanjutkan, nanti kita bahas lagi. Jadi saya banyak, karena saya belum ingat ayat-ayat yang saya baca yang secara akuratnya itu belum sempat saya kaji. Nanti kita lebih akurat lagi lah. Oh iya. Oke, silakan teman-teman yang lain lanjut. Ya, saya pertanyaan. Iya silakan. Bro. Iya. Apa pandangan umat Kristen itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah kebenaran? Tadi kan Bro Eben sempat singgung Yesus itu adalah yang kebenaran itu. Apa kebenaran esensinya itu? Coba jelaskan dulu. Yesus mengatakan kan dia kebenaran. Oh, hanya dia mengatakan kebenaran terus dia benar. Saya kan belum selesai. Kau tenang di boncengan kawan. Yesus menyatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Apa sih kebenaran itu? Kebenaran itu berbicara pribadinya sendiri kan. Kebenaran apa yang Yesus sampaikan? Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang pertama, kebenaran di sini berarti seluruh pekerjaan Yesus adalah kehendak Bapa. Seluruh karya Yesus, seluruh ajaran Yesus adalah kehendak Bapa. Itu yang pertama. Baru Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup, walaupun ia mati. Kebenaran apa yang Yesus mau sampaikan di situ? Bahwa Dia membangkitkan kita, Dia menyelamatkan kita, Dia menolong kita. Baru Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Berarti Yesus adalah kebenaran yang menerangi dunia. Yesus mengatakan, akulah air hidup. Berarti Yesus kebenaran yang menjadi kebutuhan utama hidup kita. Yesus mengatakan, akulah pintu. Berarti Dialah jalan satu-satunya untuk kita berkenan kepada Bapa. Yesus lagi mengatakan, akulah gembala yang baik. Berarti pemeliharaan Allah kepada kita nyata di dalam Yesus. Maka ketika Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah patokannya. Jadi bagi kekristenan, Yesus final menjadi dasar ajaran etika dan moral untuk menilai segala perilaku hidup manusia. Ketika manusia melakukan keputusan tindakan yang salah, tidak sesuai dengan ajaran Yesus, maka manusia itu bersalah, manusia itu berdosa, dan manusia itu harus diperbaiki, memperbaiki dirinya sendiri. Seperti itu penjelasan saya secara ringkas, bro. Ya, oke. Jadi coba dijelaskan lagi nih, bro. Pak. Yang mana, bro? Tadi Yesus ada kebenaran. Sebentar dulu. Yesus adalah kebenaran karena Dia mengerjakan pekerjaan Bapa gitu kan. Dan Dia mengaku, akulah kebenaran dan hidupnya gitu juga. Iya, bro. Nah, coba detailkan apa pekerjaan-pekerjaan Bapak yang Dia lakukan. Jadi kita dapat esensi kebenarannya, bukan kebenaran secara substansi gitu, tapi kebenaran secara esensi. Ya, pertanyaan yang sangat bagus, bro. Saya mau kasih tahu sama bro, ketika Yesus dibaptis, apa yang dikatakan oleh suara? Itulah Bapa itu sendiri yang berbicara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di dalam pernyataan itu sebuah deklarasi di hadapan Nabi Yohanes Pembaptis dan di hadapan orang banyak untuk menyatakan bahwa Yesus itulah yang menjadi pusat segala kehendak Allah bagi manusia. Itu yang pertama. Yang berikut, ketika Yesus dikandung oleh Maria, apa yang dikatakan oleh malaikat? Disebut namanya Yesus, sebab Ia akan menyelamatkan umat manusia. Dia yang akan membebaskan manusia dari dosa. Ini suatu pernyataan yang sangat luar biasa. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus mengatakan, lihat anak domba Allah yang akan menghapuskan dosa manusia. Ini sebuah kebenaran yang menunjukkan bahwa Yesus itulah pusat dari segala kehendak Bapa bagi manusia. Itu penjelasan yang sangat mudah dan sangat ringkas, bro. Maka Yesus dikatakan kan, aku dan Bapa adalah satu. Satu di situ berbicara sifat dan kerja. Jadi ya, maksudnya saya coba dirincikan, pamannya inilah kebenaran itu wahai umatku, ini putih, ini hitam. Bukan klaim-klaim seperti itu, sama kayak gini ya, kayak sebuah gelas mamanya saya kasih, wah ini kebenaran bro, ini hebat kaca ini. Nah itu kan sama aja kita memahami secara substansi gitu. Ya. Gelas ini kan Yesus kebenaran. Ya, iya, maksudnya kebenaran apa contohnya gitu. Pokoknya dia katakan ini kebenaran itu, ini hitam, ini putih. Ini atas, ini bawah. Nah itu bukan hanya kebenaran, tapi esensi dari kebenaran nggak pernah saya dengar gitu. Cuman hanya dia kebenaran. Tapi kebenaran, esensi kebenarannya mana gitu. Nah, itu masa nggak pernah membaca ajaran Yesus tentang etika dan moral? Bagaimana Yesus berbicara hukum Taurat? Bagaimana Yesus berbicara kasih? Bagaimana Yesus berbicara tentang berdoa?
Bagaimana Yesus berbicara tentang menghakimi, bagaimana Yesus berbicara tentang mengampuni, berbuat baik, bagaimana Yesus mengatakan tentang kebahagiaan. Itulah kebenaran itu. Makanya bagi orang Kristen, hidup Yesus, perbuatan Yesus, pengajaran Yesus, janji Yesus, itulah kebenaran bagi kami. Kalau kau jelaskan secara detail, nanti bro baca aja Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu. Itu khotbah Yesus di bukit. Itu sebuah kebenaran yang sempurna tentang siapa Yesus, bro. Matius 5 sampai pasal 7 itu khotbah Yesus di bukit itu. Bahkan Mahatma Gandhi ketika meninggal, kitab Matius 5 pasal 7 dari bajunya. Kenapa? Aku sangat kagum dengan Kristusmu. Dia tidak pernah menemukan ajaran etika dan moral seperti Yesus. Cuma dia kecewa sama orang Kristen itu aja. Karena orang Kristen tidak menyemancarkan Kristus dalam hidupnya. Jadi itu bro. Makanya akan pernah kutanya sama bro. Dan sama siapa kemarin itu? Sama Pak Dhani. Hukum yang utama apa coba? Hukum yang utama adalah. Jadi hukum yang sangat ditekankan Yesus itu, Yesus pernah mengatakan di dalam Injil Yohanes, dikatakan begini, perintah baru ya. Inilah tingginya ajaran Yesus itu. Kita lihat. Perintah baru, Injil Yohanes. Wah ini bro, ini pertanyaannya sangat bagus sekali bro. Terima kasih. Saya coba tunjukkan sama bro. Nah ini kalau Alkitab bisa dicari nih. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Standar kasih orang Kristen itu adalah sebagaimana Yesus mengasihi. Kasih agape, kasih yang berkorban, kasih yang tidak menuntut balas. Luar biasa. Hukum yang terutama kasih kamu dengan segenap hatimu yang dikutip Yesus dari kitab Taurat. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ya ini kan sama aja kayak penjelasan Bro Sansang kan, kasih aja, cuman nggak ada penjelasan kasih itu seperti apa. Bro masa tidak Hanya mengerti kasih perasaan-perasaan, seolah-olah bro itu cuma menyampaikan apa yang bro rasakan ke saya gitu. Jadi kita ini kontak batin aja gitu, kasih. loh. Berarti bro tidak memahami arti kasih, makanya bro nggak mengerti. Dan biasanya orang yang tidak memahami arti kasih, orang Bro yang Sansang lebih pintar bro mengertikan arti kasih itu, coba. Loh. Masih ada. Iya kan? Jangan bro benturkan aku dengan kosan, San. Enggak, Sekarang masalah gini, kalau tidak ada penjelasan. Saya tanya, apa yang bro pahami tentang kasih? Nah gini, makanya kalau tidak ada penjelasan yang jelas tentang kasih, ya kita akan menafsirkan gitu. Oke, saya kasih tahu sama bro, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah. Nah, itu aplikasi ya. Ya itu maksudku. Kasih yang menyelamatkan. Sekarang bagaimana kasih manusia? Bagaimana kasih manusia kepada Allah? Jadi kasih Allah itu standarnya itu ya. Sebentar. Jika kamu anaknya itu, maka kamu akan melakukan perintah-perintahku. Perintah-perintahku itu tidak berat. Itu ada di dalam surat Yohanes. Banyak sekali kata kasih di dalam Alkitab. Bahkan kata perang di dalam ajaran Yesus tidak ada. Tapi yang banyak itu kata kasih. Kalau di kitab bro, kata perang banyak. Kata kasih belum ada pernah saya temukan. Coba, ada nggak di dalam Quran ayat yang berbicara orang Muslim mengasihi orang non-Muslim atau bangsa kafir? Ada nggak bro? Nggak ada. Ada. Coba di mana? Al-Mumtahanah ayat 8. Tidak terlarang bagi kalian berlaku adil dan berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi kalian dalam segi keimanan, dan juga tidak mengusir kalian dari rumah kalian atau kampung halaman kalian gitu. Sebentar, ayat itu mengatakan kalau orang berbuat baik, kita berbuat baik. Oke, 60 ayat 8. Oke. Kita lihat dulu ada nggak di sini kata kasih.
Oh, harus Oke. punya kata kasih gitu. Iya, Gitu. pokoknya Harus jelaskan harus aja. ada kasih. Ya Al-Qur'an dengan Bible yang nggak bisa Dengar disamakan dulu. dong. Di Oke. Al-Qur'an itu yang gini. Saya sudah katakan tadi, Allah, kami tidak diberi lihat. Allah Allah, tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Pertama, kami diperintahkan untuk adil. Nah, kemudian kenapa kami tidak diajarkan untuk tampar pipi kiri kasih kanan? Ini bahaya untuk nasionalisme kami Kita sendiri. bicara tentang Jika kasih, ada Bu. orang lah iya, ini kan ada korelasinya. Kan saya bicara tentang ajaran Kita agama bicara saya. tentang Saya kasih, tidak bicara tentang aduh. adilan. lihat sebentar, biarkan aja dijelaskan dulu. Jadi gini ya, makanya saya bilang Al-Quran dengan Bible itu beda. Kalau kalian ada kasih-kasihnya, sementara tadi sudah ditanya definisi kasih seperti apa, implementasinya seperti apa. Kalian bisa nggak jelasin? Kalau di dalam Islam, implementasi tentang hukum-hukum itu ada. Contoh, bukan cuman ini aja, Udah soal ini aja muntahana dulu kau aja. jelaskan. Ini kau jelaskan, gak usah melari Gak usah kemana-mana. dijelaskan, Bang Erben kan bisa baca terjemahannya. Apa yang mau Oke. dijelaskan? Udah jelas kan itu. Kami nggak terlarang berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kami. Dan kami diperintahkan berlaku adil. Dengarkan Loh, ya. tadi suruh Allah, jelaskan, terus tiba-tiba tenangkan Bentar. dirimu. Terus gimana sih? dengar Gitu. ini kalimatnya saya mau baca samamu. Ya silakan. Allah tidak melarang kamu Mm-mm. untuk berbuat baik Mhm. dan adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama Iya. dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Iya, kenapa? Allah menyukai orang yang berlaku adil. Bro, ini Kita- masalah pernikahan, bro ya. Ini masalah pernikahan, makanya ayat ini. Enggak ada. Ini gini, bukan masalah Ini pernikahan. ayat ini ini masalah pernikahan jangan sok tahu antara swasta, orang jangan kafir sok tahu. atau tidak. Saya tidak sok tahu. Saya baca Enggak, Babul ini Nuzulnya. enggak, Oh, ini. Apa? Betul. Saya sudah tunjukkan kok. Asbabunuzulnya. Ini Itu saya soal Gini ya, pernikahan ya. ini Itu soal pernikahan tentang- tidak ada perbuatan baik di situ atau Oke. tidak ada Kok- orang muslim datang baik sama orang Babul Kristen Nuzul. atau Ini orang non-muslim, tidak ada. tentang ini bukan Bentar ya. Sayyidina Ini Abu tentang Bakar pernikahan Siddiq ya, dan tentang Oh, pernikahan. Jadi kamu oke, berarti kamu Islam, kamu lebih paham lagi daripada oh saya iya gitu dong, karena maksudnya. kita mau baca pakai data dong, bukan pakai asal Mana? ngomong. Enggak, gitu. sekarang gini. Ini- Di dalam tunjukin Al-Qur'an aja. itu tertulis. Ini saya tunggu sudah dulu. tunjukkan asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul ini sudah ada diriwayatkan. Iya, memang ya ada datang dari seorang kafir kepada Asma binti Abu Bakar. Dia memberikan, dia Setelah memberikan itu Asma sesuatu. bertanya kepada Rasulullah, bolehkah saya berbuat baik Benar. kepadanya? Nah, benar. Ya boleh. Ayat ini turun berkenan dengan peristiwa tersebut. Iya, Yang terus kenapa? Allah tidak melarang berbuat baik kepada orang yang tidak memusuhi agama Allah. Nah, itu. Diriwayatkan oleh Ahmad Al-Basar. Dan semuanya jadi setelah ia mengutus seorang kepada Aisyah saudaranya agar menanyakan hal itu. Ini semua harus saya tunjukkan, tinggal dibaca aja. Iya, terus kenapa? Apa masalahnya? Nah, jadi gini. Yang lain tenang, saya bacakan dulu ajaran Yesus ya. Dikatakan oleh Yesus begini. Tunggu. Udah ada Bentar. timbal balik nggak? Saya masih boleh diizinkan. saya Kalau sudah enggak ya dapat. udah. Sebentar. Tunggu dulu, belum selesai. Jangan egois dong. Ini kan Sudah, Zoom kalian saya loh. sudah Saya di terima. sini. Sebentar, tenang. Oke, tunggu dulu. Dan Bang Erben. kalau Kasih saya kamu kesempatan dong. mengasihi orang yang mengasihi Hmm. kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Oke, Sebab terus? kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang yang berdosa pun Pentahan. Jadi perbedaan Ya. dengan ayat yang Anda sampaikan. Ayat yang Anda sampaikan itu berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik.